Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, selamat datang di ruang PPK 16 bersama Bu Tiwi tentunya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 2 ya, tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapin lagi alat tulisnya ya, let's get started. Bab 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan dibahas kali ini adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan kalian mengetahui makna dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri ya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian pembukaan dan yang kedua itu bagian batang tubuh. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri disahkan menjadi konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kalau mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri bisa kita dengarkan pada saat upacara bendera tiap hari Senin. Nah, biasanya itu dibacakan. Kalau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu biasanya terdiri dari pasal-pasal. Apa itu konstitusi? Nah, konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam KBBI, konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi berarti hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, kalau di Indonesia, konstitusinya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang hanya ada di Indonesia, tidak ada lagi di negara lain. Ada beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya, artinya hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya itu sendiri ya. Kemudian yang B. Casey Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara, serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Kemudian ada S.E. Feiner, Vernon Bogdano, dan Bernard Ruden. Konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan, fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan, serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyatnya. Yang dimaksud di sini maksudnya pemerintahan dengan rakyatnya itu pemerintahannya itu bisa jadi presiden, kemudian ada DPR, MPR. Hubungannya dengan siapa? Misalkan dengan rakyatnya, kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, konstitusi atau hukum dasar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada konstitusi tertulis dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal atau misalkan Ibu sederhanakan biasanya dituliskan dalam bentuk buku. Jadi ada fisiknya gitu. Nah, contohnya kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian ada konstitusi tidak tertulis, merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Artinya bisa jadi tidak dituliskan juga gitu. Contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, kemudian konvensi atau pidato kenegaraan presiden sebelum kemerdekaan biasanya, yaitu pada tanggal 16 Agustus. Nah, segitu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Seperti biasa, materi selanjutnya akan ada lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Stay tune terus di ruang PPK 16. Nukuring, kukuring, maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.